Welcome to my guys. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Sebelum kita mengawali pertarungan, kita akan dibawa ke perjalanan Guru Tang dulu nih, Mak. Tanpa diduga, Xiao Yu sudah sampai di altar suci bersama Kaisar Gelap, yang akhirnya Kaisar Gelap tewas terbunuh oleh Bai Si sang siluman laba-laba. Kemudian Xiao Yu berhasil lolos karena perlindungan yang dilakukan oleh Guru Tang bersama para muridnya. Setelah membulatkan tekad, Xiao Yu memberanikan diri memasuki inti api suci abadi. Api suci abadi akhirnya menyala. Namun masih terlalu kecil dari kapasitas penuh dari kekuatan kebangkitan api suci sejati. Api suci masih terlalu lemah sehingga malah akan memberi kesempatan pada Yuan Shi Tianzun yang sedang mengincarnya. Tang Sanzang bersama muridnya juga peri duyung susu bertekad melindungi kebangkitan api suci yang merupakan wujud asli Xiao Yu. Di tengah pertempuran melawan Kaisar Gelap, semuanya terperangkap oleh jaring milik Bai Si siluman laba-laba. Mendekat di antara Kaisar Gelap dan Tang Sanzang, tanpa diduga Bai Si menyerang Kaisar Gelap hingga tewas. Yuan Shi Tianzun muncul mendadak langsung menyerang Bai Si dengan serangan fatal sehingga sekarat. Pertarungan sengit menentukan antara Tang Sanzang melawan Yuan Shi Tianzun tidak bisa dihindari. Semua berjuang keras menahan Yuan Shi Tianzun. Pertarungan sengit para siluman panah, murid Tang Sanzang ditambah seorang peri duyung melawan sang dewa kuno Yuan Shi Tianzun pun dimulai. Chu Patkai mengatakan bahwa Yuan Shi membuatnya menjadi tidak mood dan ingin menghajar Yuan Shi. Wu Jing mengatakan untuk memperhatikan karena Yuan Shi Tianzun penuh amarah dan agresif. Kerjasama dengan tenaga dan berpikir akan membuka kesempatan menang bagi kita. Dan Bai Lang mengatakan agar menyerang bersamaan, mumpung Guru Tang terus melemahkan Yuan Shi Tianzun. Dan di sini Susu ikut menyerang. Susu mengatakan agar berkonsentrasi, jangan memikirkan apapun yang belum ditentukan hasil akhirnya. Apakah ini akan menjadi combo maut yang bisa membuat Yuan Shi end? Enggak, Perguso. Di sini Yuan Shi terlihat sangat marah dan langsung mengeluarkan panah penderitaan pada orang yang menyerangnya. Tapi betapa terkejutnya Yuan Shi karena mereka semua tidak mengalami luka parah. Serangan Yuan Shi juga tidak efektif. Semua ini karena Guru Tang yang terus menekan kekuatan Yuan Shi sehingga orang lain bisa menyerangnya tanpa khawatir. Walaupun sudah terluka, tapi Guru Tang terus membacakan mantra itu. Bai Si mengatakan bahwa dirinya akan segera mati di pelukan Guru Tang secara perlahan. Guru Tang mengatakan agar Bai Si bisa tenang dan jangan merasa kehilangan harapan. Bai Si mengatakan pada Guru Tang apakah dia boleh ikut bergabung dalam perjalanannya. Guru Tang mengatakan bahwa perjalanan ini sudah berakhir di sini. Bai Si mengatakan berguna atau tidak berguna itu tidak penting. Bai Si juga mengatakan bahwa dirinya takut darah dan dia juga takut kesepian. Guru Tang mengatakan bahwa dia berpikir laba-laba terbiasa hidup menyendiri. Bai Si mengatakan sendiri itu penuh kesepian. Dirinya selalu proaktif mencoba untuk bertahan. Tapi saat melihat Bai Si, orang lain selalu pergi meninggalkannya. Bai Si selalu bertanya-tanya apa karena takut pada sengatan di tubuhnya sehingga membuat orang lain takut padanya. Tentu, jawab Guru Tang. Guru Tang juga menambahkan semua siluman beracun pasti menakutkan bagi orang lain. Dengan tertawa, Bai Si mengatakan, jadi aku benar-benar sosok teman beracun. Dan Guru Tang hanya bisa tersenyum melihat Bai Si tertawa. Dan Bai Si pun memeluk Guru Tang. Anjay, so sweet dan juga menyedihkan, anjir. Guru Tang mengatakan agar Bai Si tidak perlu khawatir. Karena Bai Si kini sudah tidak beracun dan tidak akan kesepian lagi. Di lain sisi, Yuan Shi terbang dan akan menghancurkan Guru Tang. Yuan Shi mengatakan, Tang Sanzang, untuk hidup dan mati, aku akan membuat kau menyesalinya. Aku bisa merasakan kesedihanmu. Laba-laba panah itu tidak dapat ditolong lagi dari penderitaan hidup dan mati. Apa bagusnya memiliki hidup yang pendek dan menyedihkan sepertimu? Sembah aku, kau akan terhindar dari siksaan. Guru Tang mengatakan bahwa Yuan Shi mungkin hidup terlalu lama sehingga perasaannya mati rasa. Yuan Shi tidak bisa lagi menemukan hal yang menarik.
hidup Yuanshi akan sia-sia. Ucapan Tang Sanjang di telinga Yuanshi terdengar sangat konyol dan Yuanshi langsung mengulurkan tangannya untuk menghajar Guru Tang. Dan lagi-lagi Bailang menahan pergerakan Yuanshi. Bailang juga mengatakan jangan berpikir untuk mudah melewatinya. Dan Bailang tidak akan diam saja tanpa melindungi gurunya. Bailang pun langsung mengeluarkan jiwa naga api. Push! Guru Tang mengucapkan terima kasih pada Bailang. Di sini Guru Tang belum bisa bergerak. Jadi Guru Tang mengandalkan muridnya untuk menghentikan Yuanshi. Guru Tang juga mengatakan bahwa api suci dapat bangkit kembali tergantung pada pertempuran hari ini. Guru Tang sangat benci hanya diam saja dan membaca mantra. Tapi mantra inilah yang terbaik untuk saat ini. Kita harus memilih berjuang sampai akhir atau seluruh dunia ini juga akan berakhir. Jepret! Bailang terhantam oleh Yuanshi. Yuanshi juga mengatakan bahwa dirinya akan membunuh serigala busuk. Tidak peduli apapun yang terjadi. Dan Yuanshi akan menghancurkan kepala Bailang. Tapi saat pukulan terakhirnya, tiba-tiba datang Cepat Kai menahan serangannya dengan garpu 9 giginya. Tanpa banyak bacot, Yuanshi langsung menghantam Cepat Kai karena telah menghalanginya untuk menghancurkan Bailang. Dan Yuanshi berniat untuk membunuh Cepat Kai terlebih dahulu. Tapi sepertinya Yuanshi telah melupakan Wujing. Dan Wujing di sini langsung mengeluarkan jurus pedangnya yaitu tebasan badai pasir. Srepet! Walaupun serangan itu bisa mengenainya, tapi itu tidak berefek fatal pada Yuanshi. Yuanshi pun langsung menghantam Wujing hingga kembali menjadi topeng pasir. Dan di sini ada kaki yang berlari. Kalian tahu kaki siapa? Benar, itu adalah kaki Ause. Apakah dia akan menyerang Yuanshi? Enggak, Ferguson. Di sini Ause berlari dan melompat untuk mencari tempat aman agar bisa bersembunyi. Ause mengatakan bahwa pukulannya itu merusak jaring pelindung supernya dengan sangat santai. Ause merasakan bahwa benar-benar rusak. Di sini, Ause sangat berharap agar kakek dan ibunya turun untuk menghukum Yuanshi. Sejenak, Ause menatap langit dan Ause mengatakan, "Ibu, aku baru-baru ini menyadari bahwa aku adalah generasi kedua Dewa Naga Kuno. Latar belakangku sangat hebat. Ibu, mohon bantu aku, karena aku adalah anakmu." Sedangkan di sini Monasuo sedang asik melihat burung raksasa yang baru saja menetas. Monasuo juga mengatakan bahwa burung raksasa kecil ini sangat lucu. Sedangkan Ause di dalam kesembunyiannya mengatakan bahwa ibunya sangat kejam karena tidak merespon anaknya. Dan Ause berteriak lagi, "Kakek, leluhur agung yang maha kuasa, selamatkanlah anak malang ini." Dan sedangkan di sini kakek Neza sedang tertidur pulas. Lagi pula kakek Neza sudah lama juga tak mau ikut campur urusan dunia manusia. Di sini Ause mengatakan bahwa sama sekali tidak ada respon, dunia ini memang kejam dan tak ada ampun lagi. Kini Ause hanya bisa mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Jika begini tidak akan ada yang dapat membantunya. Tapi di sini Ause masih memiliki guntur 3 alam yang bisa dipakai keluar jika cukup beruntung. Ause berpikir dengan guntur 3 alamnya, Yuanshi Tianzun mungkin dapat dihentikan. Sudah diputuskan oleh Ause bahwa dia harus menolong Tang Sanjang dan yang lainnya. Ause pun langsung melompat dan dia juga mengatakan bahwa Yuanshi harus mencicipi pedang naga apinya. Dan plok! Ause langsung dihantam oleh Yuanshi Tianzun hingga terpental. Ause mengatakan, "Perusuh yang seenaknya memukul orang lain akan segera kupisahkan kepalamu dari tubuhmu." Guru Tang mengatakan agar Ause fokus pada pertempuran, jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ause pun langsung mencoba kekuatannya lagi, yaitu jiwa naga listrik, guntur raja naga. Dret! Listrik statis Ause ini memiliki efek melumpuhkan. Ause ingin membuat Yuanshi tidak bisa bergerak, tapi Yuanshi mengatakan bahwa kemampuan listrik itu masih terlalu buruk dan Susu di sini berlari dan saatnya Susu untuk mengeluarkan kekuatannya, yaitu kekuatan pengendali air. Ini adalah mutiara milik Ratu Safir. Cius! Awan pun langsung gelap. Di sini Bixi terkejut karena Ratu memberikan permatanya kepada Susu. Dan turunlah air mengenai Yuanshi. Hingga kini Yuanshi sama sekali tidak bisa bergerak.
Susu mengatakan bahwa ini adalah segel air Qianjin. Di sini Ause melihat kesempatan bagus karena Susu sudah berhasil mengunci gerakan Yuanzi Tianzun. Susu mengatakan bahwa segel airnya hanya bisa bertahan sementara, jadi cepatlah untuk membunuh Yuanzi. Dan Wujing langsung bergerak cepat menghunuskan pedangnya. Wujing mengatakan bahwa dirinya akan menggunakan seluruh kekuatan pasirnya untuk membantu menyegelnya. Nama jurus ini adalah Arai Bongkahan Batu, Sloop. Kini Yuanzi sudah benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Dan Cepat Kai di sini langsung mengeluarkan garpu 9 giginya dan membuat garpu 9 paku. Krak! Yuanzi kini benar-benar terkunci. Cepat Kai mengatakan agar semuanya untuk menahan Yuanzi dan tidak mau ketinggalan. Bailang pun langsung membantu Cepat Kai untuk menahannya bersama. Siluman ular mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak percaya dengan pemandangan ini. Dia juga berpikir itu adalah pertarungan kuat dan lemah. Tapi ternyata mantra suci Tang Sanjang benar-benar bisa mengunci pergerakan Yuanzi. Ause juga tak mau kalah dan mengeluarkan kilat dan petir manusia naga. Sihir peri duyung, mantra iblis pasir, juga kekuatan Cepat Kai dan Ause. Kini Yuanzi Tianzun yang tak terkalahkan akhirnya tersegel. Dewanya para dewa abadi sekarang tertahan tidak bergerak. Yuanzi Tianzun mengatakan bahwa ini semua tidak masuk akal karena makhluk rendahan sungguh bisa melakukan hal ini. Tapi di sini ada yang datang dari belakang Susu. Kalian pasti tahu kan? Benar, dia adalah Jenderal Surga Utara. Dan si Shinji chapter 172 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan